Di hari-hari tertentu, di tengah hiruk-pikuk kesibukan warga Jakarta, beberapa orang masih mempertanyakan tentang keadilan. Tidak ada orasi, tidak ada yang berteriak. Mereka berbaris rapi, memakai kaos hitam polos dan membawa payung hitam, berharap keadilan itu nyata adanya. Bukan sekedar permasalahan orang hilang, ini menjadi bukti bahwa pada saat itu kebebasan berpendapat dan bersuara akan selalu dibungkam bahkan dihilangkan. Nama saya Maria Katarina Sumarsi. Saya adalah ibu dari Bernardinus Realino Norma Kusnawan alias Wawan, korban penembakan saat tragedi Semanggi 1 pada 11-13 November 98. Aksi Kamisan adalah sebuah aksi yang dilakukan setiap hari Kamis di depan Istana Negara, yang dilakukan oleh korban pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Aksi ini pertama kali dimulai pada tanggal 18 Januari 2007. Tuntutan dari kegiatan ini adalah menuntut negara untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat di Indonesia, seperti tragedi Semanggi, Trisakti, tragedi 13-15 Mei 1998, tragedi Tanjung Priuk, peristiwa Talang Sari 1989. Awal mula dilaksanakan aksi Kamisan diprakarsai oleh 3 keluarga korban pelanggaran HAM berat, yaitu Maria Katarina Sumarsi, orang tua dari Bernardus Realino Norma Irawan, salah satu mahasiswa yang tewas dalam peristiwa Semanggi; Suciwati, istri mendiang pegiat HAM Munir Said Talib; dan Bejo Untung, perwakilan dari keluarga korban pembunuhan, pembantaian, dan pengurungan tanpa prosedur hukum terhadap orang-orang yang diduga PKI pada tahun 1965-1966. Aksi Kamisan merupakan sebuah aksi lanjutan dari keberadaan Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan atau yang biasa disebut JSKK dalam menjalankan programnya. Perwujudan Kamisan lebih kepada aksi damai dengan bentuk demonstrasi diam disertai payung bertuliskan tuntutan-tuntutan penyelesaian kasus. Kamisan sendiri dilatar belakangi dari sikap pemerintah yang semakin mengabaikan penyelesaian HAM, terutama Trisakti, Semanggi 1 dan 2. Pemerintah yang terus diam menyikapi kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu kemudian menimbulkan efek domino berupa sikap aktif dari para keluarga korban dalam menyuarakan aspirasinya. JSKK sendiri baru mengagendakan Kamisan 2 tahun setelah mereka berdiri dan mantap sebagai paguyuban yang memayungi korban pelanggaran HAM pada masa lalu. Sebelumnya, JSKK sendiri hampir bubar dengan alasan bahwa agenda keorganisasian JSKK berbenturan langsung dengan Ikatan Orang Hilang Indonesia atau IKOHI. Namun dalam perjalanannya, Forum JSKK memutuskan agar paguyuban terus jalan dan kelak membubarkan diri jika dirasa sudah tidak efektif. Sasaran dari aksi Kamisan adalah 4 lembaga yang paling bertanggung jawab dalam penanganan kasus pelanggaran HAM, yaitu Presiden sebagai penerbit regulasi bernama Keputusan Presiden (Kepres), DPR sebagai instansi yang merumuskan surat rekomendasi kepada Presiden, Komnas HAM sebagai lembaga penyelidik, dan Kejaksaan Agung sebagai lembaga penyidik. Namun yang menjadi sorotan dari para korban pelanggaran HAM pada aksi Kamisan ialah Presiden, dengan pertimbangan yang mengacu pada substansi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, di mana Presiden memegang peran sebagai pembuat keputusan utama dalam pembentukan pengadilan ad hoc maupun Kepres yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Menurut Bejo Untung, salah satu korban pelanggaran HAM pada kasus Pasca 1965, target utama dari aksi Kamisan ini agar Presiden memberikan respon nyata dan positif terhadap kasus penyelesaian pelanggaran HAM. Menurut beliau, Presiden serta ketegasannya merupakan kunci utama dalam penegakan keadilan hak asasi manusia di Indonesia. Sejak pertama kali diadakan, aksi Kamisan sudah melewati 2 masa pemerintahan, yaitu masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.
Di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, staf Dewan Pertimbangan Presiden saat itu, Albert Hasibuan, menyatakan bahwa pemerintah mengetahui dan sudah memberikan perhatian lebih terhadap aksi Kamisan. Menurutnya, pemerintah sudah membuka pertemuan terbuka dengan para peserta aksi Kamisan. Pemerintah juga menerima hasil penelitian Komnas HAM tentang kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Presiden juga berencana untuk meminta maaf atas terjadinya pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu. Di masa selanjutnya, di era kepemimpinan Joko Widodo, peserta aksi Kamisan seperti mendapat angin segar. Pasalnya, sejak pertama kali aksi diadakan di depan Istana Negara pada tahun 2007, barulah pada tanggal 31 Mei 2018, yaitu pada aksi Kamisan ke-450, para peserta diterima untuk pertama kalinya oleh Presiden. Dalam pertemuan tertutup tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, Koordinator Staf Khusus Teten Masduki, serta Staf Khusus Bidang Komunikasi Johan Budi dan Adita Irawati. Namun hingga akhir pemerintahannya, Jokowi dianggap tidak memperlihatkan kebijakan berarti untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelumnya. Sumarsi, salah satu penggerak aksi Kamisan yang sempat berniat untuk menghentikan aksi ini dengan terpilihnya Jokowi pada tahun 2014, akhirnya menyatakan kekecewaannya karena Prabowo Subianto malah diangkat menjadi Jenderal Kehormatan selama masa pemerintahannya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan, peristiwa kekerasan dan kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998 yang melibatkan Prabowo tidak masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Dia juga menegaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir tak ada pelanggaran HAM berat terjadi di Indonesia, dengan mengatakan apa yang dia maksud sebagai pelanggaran HAM berat adalah genosida dan pembersihan etnis. Yusril mengatakan masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto soal penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Dia menilai fokus pemerintah sebaiknya melihat ke depan, karena kasus pelanggaran HAM masa lalu akan sulit terungkap. Hingga saat ini tidak ada informasi yang menyebutkan bahwa masalah ini menemukan titik terang. Keluarga, kerabat para korban masih menunggu dan mencari keadilan hingga saat ini.